pagi saudaraku dikasihi Tuhan. Sangat senang kita pagi ini kita boleh bangun kembali, melanjutkan segala kehidupan kita hari ini setelah kita beristirahat pada malam hari. Hari ini kita akan melanjutkan kehidupan kita dan kita akan disapa oleh firman Tuhan yang menjadi kebenaran dan kepastian dalam kehidupan kita lewat Injil Matius pasal 18 ayat 15 yang berbunyi demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Sekali lagi, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Saudaraku, pertanyaan yang sangat sederhana kepada kita hari ini. Pernahkah kita berbuat dosa? Dan pernahkah kita melihat orang lain melakukan dosa? Saya percaya jawaban kita sangat sederhana juga. Pasti kita akan berkata, kita pernah melakukan dosa. Dan kita pernah melihat orang lain berdosa. Tetapi menjadi pertanyaan yang kedua adalah, ketika kita melihat orang lain melakukan dosa, apakah kita menempatkan diri kita sebagai orang yang tidak mungkin pernah melakukan dosa seperti itu? Saudaraku, tidak sedikit orang ketika dia melihat orang lain melakukan dosa, maka yang muncul di dalam hatinya adalah sikap menghakimi mereka. Seolah-olah berkata bahwa pribadinya adalah pribadi yang tidak mungkin berdosa. Tetapi saudaraku, kita belajar dari sebuah peristiwa di mana Yesus pernah berkata, ketika ada seorang pelacur, di mana ada hukuman dalam tradisi Yahudi bahwa setiap orang yang melakukan dosa seperti itu, maka setiap orang harus melempari dia dengan batu supaya dia mati. Tetapi Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang tidak berdosa? Dialah yang pertama melemparkan batu kepada orang berdosa ini. Saudaraku, apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang berani melemparkan batu kepada perempuan itu. Injil berkata, maka mulai dari yang tertua sampai yang muda, mereka berangsur-angsur pergi meninggalkan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada perempuan berdosa itu, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku, hari ini Tuhan ingatkan kita semua. Ketika saudara melihat orang lain berdosa, maka cinta kasih saudara terhadap mereka yang berdosa tidak boleh hilang. Cinta kasih kita kepada orang lain yang melakukan dosa tidak boleh hilang. Maka Yesus berkata, tegurlah dia di bawah 4 mata. Itu artinya pribadi kita dengan pribadinya. Yesus tidak mau ada banyak orang yang memperlakukan orang yang bersalah seperti orang yang terdakwa, yang dihakimi di depan banyak orang. Yesus berkata, tegurlah dia di bawah 4 mata. Itu artinya saudaraku, kesalahan apapun yang orang lakukan, jika kita memiliki cinta kasih kepada sesama kita, maka kita akan menegur dia, menasihati dia dalam bingkai cinta kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan hari ini, jika kita menasihati mereka, orang yang melakukan kesalahan itu, yang berbuat dosa itu, jika kita berhasil menasihati dia, maka kita berhasil membawa dia kembali kepada kebenaran Tuhan. Oleh karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa siapapun kita, sehebat apapun iman kita, kita mungkin bisa jatuh kepada dosa yang sama seperti yang pernah orang lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, lihat bagaimana cinta kasih Tuhan dalam diri kita, bagaimana Kristus yang telah mengasihi kita, yang telah memberikan nyawanya bagi kita, maka kita pun seharusnya demikian mengasihi mereka seperti Kristus yang telah mengasihi kita. Hari ini kita akan melanjutkan kehidupan kita. Mari kita berjalan dalam kasih Tuhan, saling menasihati supaya mereka juga boleh kita bawa kepada Kristus. Selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan supaya kita boleh sehat di masa pandemi COVID ini. Amin. Kita berdoa. Mampukan kami ya Tuhan,
sebagai pribadi yang mau menegur orang yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan di bawah 4 mata, supaya cinta kasih kami juga kepada mereka tidak pernah hilang meskipun ada kesalahan yang mereka lakukan. Sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kami, telah mencintai kami sebagai manusia berdosa, maka kami pun seharusnya demikian kepada mereka yang melakukan kesalahan itu. Mampukan kami Tuhan untuk saling memaafkan, saling mengampuni, saling menopang dalam doa, supaya siapapun mereka yang berdosa boleh kami bawa kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.